Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat datang di channel Udin Nulis. Di sini kita akan belajar algoritma pemrograman, yaitu menggunakan Python 3. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan bismillah agar belajar menjadi berkah. Selamat datang semuanya. Di sini kita akan belajar tentang list kali ini ya. Jadi di dalam Python itu salah satu bentuk atau skill yang harus dikuasai di dalam bahasa pemrograman itu adalah penggunaan list. Apa itu list? List adalah struktur data di dalam Python yang mampu menyimpan lebih dari satu data seperti array. Nah, biasanya kalau di banyak bahasa pemrograman itu namanya adalah array ya. Namun di dalam Python ada list, namun ada juga array. Jadi array juga ada di Python, tapi dia harus menggunakan library lain gitu ya. Biasanya menggunakan NumPy atau yang lain. Sementara kalau di Python sendiri kita cukup menggunakan list. Secara fungsi juga sama gitu. Nah, cara membuat list yang pertama ada dua cara ya. Yang pertama, kita inisiasi list kosong yang nanti kemudian bisa kita isi, bisa secara manual atau kita isi menggunakan perulangan for atau while. Kemudian list ini bisa berisi atau bisa menampung semua tipe data di satu tempat. Misalkan di sini ada nama listnya yaitu adalah data, kemudian isi data ini bisa macam-macam, bisa berupa string, bisa berupa integer, bisa berupa boolean, bisa berupa float gitu ya, bebas di dalam satu list ini gitu. Atau menggunakan atau disimpan dalam satu tipe yang sama juga bisa. Kemudian di dalam list ini ada salah satu fungsi namanya len yang digunakan untuk mengetahui jumlah data di dalam list. Jadi berapa banyak data yang tersimpan itu kita gunakan fungsi len. Nah ini seperti ini. Nah sama seperti array, list ini memiliki nomor indeks untuk mengakses data atau isinya. Jadi dimulai dari indeks pertama yaitu bukan 1 tapi 0 ya. Jadi setiap kita mengakses, misalkan kita ingin mengakses list ini bisa diibaratkan sebagai sebuah laci gitu ya, yang mana laci ini masing-masing laci ini memiliki nomor dimulai dari angka 0 sampai berapapun, dan di laci ini kita bisa menyimpan berbagai macam benda, baik itu benda bertipe integer atau bertipe double atau bertipe float atau bertipe yang lain seperti itu. Nah kebetulan di sini ada sebuah laci, nama lacinya adalah warna. Lacinya ini disimpan dengan kode 0, 1, dan 2 yang menyimpan data merah, hijau, dan kuning. Seperti itu ya permisalannya. Nah nomor indeks ini kita butuhkan untuk mengambil isi atau item dari list. Oke, kita bahas langsung di latihan 1. Di sini kita akan membuat sebuah list yang mana list itu sudah ada isinya ya, yaitu 4 data ini. Kemudian misalkan kita ingin mengambil mangga, maka mangga ini adalah list nomor 012, nomor 2 ya, dari 0 ya, 012. Maka ketika dicetak di sini akan muncul mangga. Print buah berarti cetak list buah di indeks kedua seperti itu. Kemudian yang bawahnya print len buah berarti cetak panjang data yang tersimpan di dalam list. Jumlahnya berapa? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ini saya kira simple. Kemudian latihan 2, buat sebuah list untuk menyimpan nama teman. Nah, temannya boleh macam-macam, bebas. Teman yang Anda kenal atau yang tidak Anda kenal. Sebanyak 5. Kemudian tampilkan isi list indeks nomor 3. Nama untuk nomor 3 temannya. Kemudian tampilkan juga semua teman dengan perulangan. Kemudian tampilkan juga data yang tersimpan di dalam list. Ini latihan 2, silahkan dibuat sendiri ya.
Kemudian mengganti list. Nah, list ini bersifat mutable atau mutable yang berarti isinya bisa diubah, bisa diganti. Metode mengganti ini yang pertama kita bisa gunakan append, yang kedua kita gunakan insert. Kalau kita gunakan append, maka data yang masuk itu akan otomatis tersimpan di paling belakang dari list. Kalau kita gunakan insert, maka kita bisa memasukkan data baru sesuai dengan indeks yang kita inginkan. Gitu ya. Misal nanti geser ya. Misalkan contoh gini. Ini ada merah, hijau, kuning. Kita ingin mengganti atau menginsert ya, bukan mengganti ya. Kalau kita ingin mengganti atau menambahkan nilai berarti tinggal ditambahkan append. Kalau kita insert maka nanti misalkan kita hitam gitu ya, indeks 1, maka dia akan menjadi merah, hitam, hijau. Seperti itu. Nambah ya, tetap nambah. Contohnya seperti ini. Nah ini contoh ada sebuah variabel list yang menyimpan 4 buah ini. Kemudian kita bisa langsung menggantinya. Oh iya ini ya. Kalau kita ingin mengganti, kita bisa langsung replace dengan menambahkan indeks yang kita ingin ganti. Contoh di sini ada 0, 1, 2, berarti indeks kedua itu adalah mangga. Ya kan? Kemudian kalau kita tambahkan buah 2 sama dengan pisang, maka mangga ini akan hilang dan diganti dengan pisang dengan tidak menambah jumlah total listnya. Jadi tetap 4. Nah, maka hasilnya seperti ini, jeruk, apel, mangga jadi anggur ya. Oh ini sih. Kemudian, kemudian tambahkan data list dari belakang. Nah ini kita gunakan append, maka di belakang duren nanti ada manggis. Berarti harusnya nanti jeruk, apel, pisang, manggis. Kemudian di sini ada insert anggur. Anggur ini dimasukkan pada indeks nomor 2. Berarti nanti ada jeruk, apel, anggur, pisang. Nah ini kan bener ya. Baru dicetak, hasilnya seperti ini. Nah, silahkan dicermati. Kalau ingin mengetahui setiap perubahannya, Anda bisa tambahkan print buah di bawah ini ya, di bawah kode ini, buah 2, biar tahu oh hasilnya kayak gini gitu. Oke. Next, di latihan 4 ini sama, tapi fungsi ini nanti kita gunakan untuk menginput secara otomatis ya, menginput secara berkesinambungan terus menerus selama syaratnya masih terpenuhi. Ini oke, kita bahas saja. Di sini saya inisiasi variabel awal namanya adalah data yang isinya kosong. Nah ini list ya, list kosong. Kemudian ada variabel namanya stop, tipenya adalah boolean, nilainya adalah false. Kemudian ada variabel i, tipenya adalah angka ya atau integer, nilainya 0. Nah kemudian di sini ada perulangan while dengan syarat selama tidak stop, berarti selama tidak berhenti, atau selama tidak false, ini kan false ya stopnya. Maka selama tidak false, maka data input, nah ini kode ini akan menginputkan input data baru. Kurung kurawal ini digunakan untuk memasukkan variabel i ya di dalam string. Ada format i. Nanti ini akan menjadi angka. Contoh hasilnya seperti ini. Karena nilainya i sama dengan 0, maka input data baru ke 0 gitu ya, muncul di sini. Saya menginput Doni. Kemudian di sini ada di bawahnya ada data append. Ini berarti menambahkan data list baru ke paling belakang. Kemudian tanya, ini variabel baru yang akan digunakan untuk menerima inputan apakah mau ngisi lagi atau tidak. Jika kita ketik Y atau ketik yang lain selain Y, selain T ya pokoknya, itu akan input baru. Tapi kalau kita ketik T, nah if tanya sama dengan T, maka nilai yang awalnya false berubah menjadi true, sehingga nanti akan berhenti gitu ya. Ini kalau dicek lagi while not stop, tidak false lagi tapi true, berarti dia berubah nilainya
stopnya harus awalnya kan false ya. Jadi true berarti akan berubah. Not true itu artinya false. Maka berhenti dan akan mencetak ini. Seret ini sama dengan kali 10 ini berarti akan mencetak sama dengan 10 kali gitu ya. Kemudian data Anda sejumlah, kita di sini hanya ingin mencetak panjang datanya saja. Latihan keempat, tambahkan kode untuk mencetak semua yang sudah diinput. Nah, silahkan ya nanti ditambahkan biar apa yang sudah kita input tadi, ada Doni, Dian dan seterusnya ini tercetak semuanya. Pakai while juga bisa ya, seperti di latihan 3 tadi. Oke. Terus menghapus item di list. Item dalam list bisa dihapus menggunakan dua fungsi. Kita bisa gunakan del atau remove. Del ini akan menghapus berdasarkan indeksnya, sementara remove akan dihapus berdasarkan nama itemnya atau nilai dari item itu sendiri. Contohnya seperti ini. Di sini ada variabel buah, nilainya ini. Kemudian ini saya cetak langsung, hasilnya seperti ini ya, 1 2 3 4. Kemudian kita menggunakan del, maka del buah 3 berarti ini kita hapus buah di indeks ketiga, duren ya, maka durennya hilang ya kan. Kemudian kita gunakan remove jeruk, maka jeruknya juga hilang, jadi apel dan mangga saja. Ini simple. Oh, sudah selesai. Oke, itu tadi sedikit dari list. Nanti sebagai sambungannya kita akan bahas tentang multi list ya, atau list di dalam list. Kita cukupkan sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.